Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Mari datang dengan kerinduan menyenangkan hati Tuhan. Sembah Dia, muliakan Dia. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Demikian Tuhan kerinduan kami, hidup selalu menyenangkan hati Tuhan. Bimbing kami oleh kebenaran firman-Mu, pelayanan, kehidupan kami, baik pribadi, dalam berkeluarga, dalam berkomunitas, bergereja, menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap merenungkan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu, kita melanjutkan renungan firman Tuhan pagi hari ini. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 1 sampai yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani.
Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium. Dan Paulus mau supaya dia menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyuruh menyunatkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu. Sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman, dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia, karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia. Tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu, kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake. Dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini. Suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Bapak Ibu, pelayanan merupakan panggilan Tuhan. Oleh karena itu, di mana kita melayani, kepada siapa dan bagaimana melayani, seharusnya sepenuhnya bergantung kepada pimpinan dan kehendak Allah. Renungan pagi hari ini berbicara tentang melayani sesuai rencana Allah. Panggilan Paulus jelas memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Kita sudah membahasnya juga di perikop sebelumnya, bagaimana Tuhan memanggil secara khusus Paulus untuk memberitakan Injil bagi orang-orang non-Yahudi. Setelah menetap sekian lama di gereja induk di Antioquia, dan kemudian berkeliling ke jemaat-jemaat yang didirikannya, Paulus kembali mengarahkan diri untuk pergi ke wilayah-wilayah yang baru, agar Injil dapat diberitakan di sana. Paulus membawa serta seorang murid yang bernama Timotius, yang dikenal dengan baik oleh saudara-saudara seiman di kota Listra. Di perjalanan pelayanan pemberitaan Injilnya, kita membaca tadi beberapa kali, Roh Kudus melarang atau tidak mengizinkan mereka memberitakan Injil di Asia dan juga di daerah Bitinia. Di ayat 6 dan 7 menjelaskan. Dan juga sebaliknya, Roh Kudus memberi penglihatan supaya Paulus memberitakan Injil ke Makedonia. Maka Paulus dan rekan-rekannya pun berangkat ke Makedonia dan tiba di Filipi, kota pertama di bagian Makedonia. Mari kita menarik beberapa pelajaran yang bermanfaat yang dapat kita terapkan dalam pelayanan kita. Pelayanan yang sesuai rencana Allah. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, perlu diketahui dalam melayani pekerjaan Tuhan, kita perlu bekerja sama dengan orang yang mempunyai beban dan iman yang sama. Seperti Paulus
bersama dengan Silas, disertai juga dengan Timotius dalam melaksanakan pelayanan pemberitaan Injilnya. Tuhan ingin Paulus berpartner dalam pelayanan ini, pemberitaan Injil. Tuhan ingin Paulus berbagi dalam pelayanan pemberitaan Injilnya. Ini yang pertama, partner penting, kerjasama penting dalam sebuah pelayanan gereja. Mari kita bangun kerjasama yang baik, partner yang baik, pilih partner yang baik, ya, yang sehati, yang seiman, dan satu visi. Yang kedua, kita juga harus peka dalam melakukan setiap pelayanan yang sudah kita pikirkan dan rencanakan dengan baik. Sekiranya rencana kita tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, dalam arti rencana Tuhan mengarahkan kepada hal yang lain, tentunya kita harus rela untuk menunda atau justru merubah rencana kita dan menyesuaikannya dengan rencana yang Tuhan tentukan. Pasti percaya bahwa rencana Tuhan lebih baik dan sempurna. Seperti Paulus yang rencananya akan memberitakan Injil di Asia dan di Bitinia, tetapi Tuhan melarang, Roh Tuhan melarang. Sebaliknya memberi penglihatan untuk pergi ke Makedonia. Jadi kita benar-benar harus bergantung kepada Roh Kudus. Selanjutnya dalam setiap pelayanan yang Tuhan percayakan untuk kita harus senantiasa bersandar dan berharap serta mengandalkan Tuhan. Ini poin yang ketiga, mengandalkan Tuhan. Mengapa? Karena Tuhanlah sesungguhnya yang mempunyai pelayanan tersebut. Sehingga meskipun ada berbagai halangan atau rintangan, bahkan ancaman maut, kita tidak akan gentar dan tidak akan goyah. Karena sesungguhnya pelayanan ini adalah milik Tuhan dan kita melayani bagi Tuhan, maka Tuhan pasti akan menyertai, memperlengkapi kita dengan kuasa-Nya. Inilah berita firman hari ini. Perhatikan pasanganmu, timmu, partnermu dalam pelayanan, sehati, sepikir, satu visi, dan ikuti rencana arahan Tuhan dan andalkan Tuhan dalam pelayanan kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari yang baru, hari yang limpah dengan berkat-Mu. Bimbing kami menjalani hari ini seturut dengan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu hari ini mengarahkan kepada kami bagaimana kami melayani sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Yaitu kami harus memperhatikan partner kami supaya kami sehati, sepikir, supaya kami satu visi, sehingga kami dapat melangkah bersama. Dan supaya kami memperhatikan pimpinan Roh Kudus mengarahkan pelayanan kami, sehingga kami melangkah, merencanakan, melakukan segala sesuatu dalam pelayanan kami seturut kehendak dan rencana. Bahkan ketika rencana-Mu Tuhan tidak sesuai dengan rencana kami, kami pun menyadari itu dan lebih taat kepada pimpinan Allah Roh Kudus yang merencanakan terbaik bagi pelayanan kami. Dan mengajar kami untuk mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek pelayanan kami. Tolonglah kami, bimbinglah kami, tuntunan kami, Allah Roh Kudus, sehingga kami melayani seturut kehendak dan rencana daripada Tuhan. Dan kami percaya sebagaimana Tuhan menyertai Paulus, Silas, dan Timotius, sehingga pemberitaan Injil bagi orang-orang non-Yahudi berkembang. Demikian pesat, demikian Engkau akan
menuntun hamba-Mu bersama Penatua Yusak dan juga tim pelayanan, calon-calon majelis dan pengurus, mengembangkan TPI KIA GLS ini menjadi lebih berkembang, berlipat ganda bagi Kristus, berbuah lebat dan buahnya tetap untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk banyak jiwa-jiwa dilayani, untuk banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi kemuliaan nama-Mu. Pimpinlah kami Allah Roh Kudus, tuntunlah kami seturut kehendak dan rencana. Berkati setiap umat-Mu, berkati usaha pekerjaan mereka, berkati penghidupan mereka. Di masa-masa pandemi ini Engkau memelihara mereka. Berkati toko mereka, berkati showroom yang dibuka, berkati usaha pekerjaan mereka semua Tuhan yang bekerja di kantor, baik di kantor swasta, di bank-bank, sebagai pegawai negeri, maupun juga yang bekerja di pemerintah, maupun juga yang berdagang baik secara online maupun yang langsung, yang membuka rumah makan, yang berjualan dan berwirausaha. Tuhan memberkati. Dan bagi jemaat Tuhan yang Kau percaya lebih mengelola perusahaan, pabrik-pabrik, Tuhan Engkau memberkati hikmat, menuntun mereka mengelola perusahaannya dengan baik, pabriknya dengan baik, sehingga juga menjadi alat panjangan Tuhan mensejahterakan karyawannya dan memberitakan Injil bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Sekali lagi kami juga teringat keluarga daripada Saudara Andi yang sedang berduka karena Papa Heru Engkau panggil pulang ke rumah-Mu Bapa. Engkau memberi penghiburan, Allah Roh Kudus memberi penghiburan ilahi yang menjamah setiap hati anggota keluarga, sehingga mereka memperoleh kekuatan yang daripada Tuhan. Semua upacara-upacara gerejawi, ibadah-ibadah penghiburan hari ini maupun esok, dan ibadah pemakaman Tuhan melawat dan Tuhan mengatur. Allah Roh Kudus bekerja menjamah setiap anggota keluarga dan penghiburan yang ilahi, penghiburan surgawi yang daripada-Mu Tuhan. Setiap umat-Mu juga Tuhan tolong, yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan. Dan pertolongan-Mu dalam hikmat memberi setiap umat Tuhan jalan keluar atas segala pergumulan masalah hidupnya. Dan mereka melangkah dalam iman percaya dan tuntunan Tuhan, sehingga setiap masalah yang boleh ada dapat terselesaikan dengan baik. Jumpai kami sebagai pemenang-pemenang dalam kehidupan kami, sehingga menjadi kesaksian bagi kemuliaan nama-Mu. Dan banyak jiwa juga boleh dimenangkan untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Tetap semangat. Shalom.